Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustadz Khosyiun di media online pada materi TIK kita. Setelah pekan lalu kita melakukan atau menjalankan kegiatan PTS tengah semester 2. Oke. Semoga anak-anak di sana, anak di rumah sehat, bisa menjalankan semua aktivitasnya dengan baik dan dapat berkumpul kembali dengan ustadz-ustadzah di sekolah nantinya ya. Oke, setelah kemarin kita melakukan PTS, kita lanjut kembali materinya. Kemarin sudah belajar mengenai background, sudah belajar mengenai Google Map atau Google Earth, sudah belajar mengenai tabel diagram atau data Excel yang mana dikembangkan atau ditampilkan melalui diagram dan tabel. Selanjutnya materi kali ini kita akan mengulas atau mencoba untuk mengulang kembali bagaimana atau apa Excel itu. Menggunakan Excel sebagai program pengolahan data yang berupa angka. Oke, langsung saja masuk ke materi. Disiapkan komputernya, disiapkan laptopnya. Kita langsung masuk ke aplikasinya, yaitu Microsoft Excel. Jadi untuk pengenalan, karena kemarin kita sudah masuk langsung belajar diagram dan yang lain-lainnya, tabel dan yang lain-lainnya, kita mencoba mengenal dari awal apakah itu Excel. Menggunakan Excel sebagai media atau aplikasi pengolahan data. Kita sudah masuk ke halaman kerjanya, langsung saja kita klik blank page atau lembar kerja kosong. Kita tadi bisa memilih lembar kerja yang lain, bukan lembar kerja yang kosong, bisa sesuai template yang kita butuhkan. Langsung saja, untuk pengenalan pertama di layar sudah terlihat yang seperti kemarin-kemarin anak-anak lihat ya, ada banyak kotak yang mana bagian atas terdapat huruf A atau huruf alfabet atau huruf abjad dari A sampai tidak terhingga nantinya, tergantung data yang akan kita masukkan nanti. Dan huruf A dan seterusnya ini alfabet atau huruf ini ada di atas yang kita sebut, cara melihatnya adalah ke bawah, yang biasa kita sebut kolom. Ya, kolom A, B, C adalah kolom. Kalau dalam Excel biasanya berbahasa Inggris. Di sini, nah, kolom. Kalau kolomnya satu, kalau kolomnya banyak, tinggal nambah S columns ya. Selanjutnya yang menyamping, yang ada di samping ini berupa angka. Apa kita nyebutnya biasanya? Baris ya, benar. Baris. Jadi angka 1 sampai tidak terhingga nantinya
itu disebut baris atau dalam istilah Excelnya row ya, ini row, atau kalau lebih dari satu barisnya rows. Oke, lanjut ke bagaimana cara panggilnya atau istilahnya, bagaimana sebutannya. Jadi kita contohkan satu, kita taruh kotak di sini, kita taruh kursor di sini untuk sel aktifnya. Ini sel aktif namanya ya. Kita cara panggilnya atau cara istilahnya kita manggil, kita nyebutnya adalah dari atas dulu, dari huruf dulu, baru angka atau baris. Gimana Ustadz caranya? Ada cara yang paling mudah, yaitu caranya kita melihat langsung di pojok ini, pojok kiri. Pojok kiri. Kita pojok kiri layar ya. Kita coba taruh sel aktif di sini. Akan muncul di sini M9. Berarti cara bacanya M dulu, kolom dulu baru baris. Coba di lain R8. Itu kalau kita melihat otomatis dari sini. Kelebihan dari melihat otomatis ini adalah jika sel aktifnya di sini. Nah, kita nyoba sel aktif yang jauh sekali ya. Nyoba di sini. Nah, pas di sini kalau kita geser ke sini hilang sel aktifnya, kelihatan karena terlalu jauh di samping kanan tadi ya. Nah, caranya melihatnya gampang. Kita tinggal lihat di sini saja, otomatis kita tahu BW9. Jadi bacanya dari atas, dari kolom ke baris. Oke, sudah paham ya? Kita rubah ke sini lagi, berarti C8. Oke, selanjutnya kita mengenal ring. Pada sel ini kita mengenal ring. Apa ring itu? Ring itu adalah area atau beberapa sel yang akan kita eksekusi, beberapa sel yang akan kita cari datanya atau yang akan kita olah datanya. Contoh misal kita ada data, contoh saja. Oke, seperti ini kita coba melakukan bagaimana ring seperti. Tinggal kita ditarik ini saja. Nah, seperti kita akan menghitung atau mencari sebuah data. Bagaimana caranya tadi Ustadz? Tinggal kita taruh di sini kursornya, kursor tanda plus putih besar ini, kita klik, kita tahan, tinggal kita tarik sampai akhir dari data yang kita perlukan. Nah, sampai 12 ini. Tinggal kita lepas. Oke, ini namanya ring. Bagaimana cara menulis ring atau bagaimana cara mengistilahkan atau menyebut ring? Caranya adalah dari sini, dari yang tadi, yang atas tadi berapa? Sel B4, cara nyebutnya seperti ini, B4 sampai bisa kita pakai titik 2. Sampai berapa Ustadz? Sampai ini, yang 12 ini. Berapa? E6. E6. Nah, berarti ring tadi cara bacanya seperti ini. Sel dari B4 sampai E6. Nah, seperti itu ya. Atau misal lagi dari sini berarti dari B4 sampai berapa? Ini D6 ya. Tinggal kita lihat seberapa lebar atau seberapa luas blok, istilahnya tadi blok bisa ya, ring tadi yang kita perlukan. Oke. Kita mencoba dengan data
huruf, dan data angka. Oke. Kita coba membuat data nomor biasa saja. Nomor, nama, kelas, jumlah. Oke. Kita buat data dulu sedikit saja. Sebagai contoh, oke. 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 Ya, mulai. Ini namanya sel aktif. Sel aktif kita tempatkan pada B5. Nah, kita coba membuat rank. Rank seret sampai sel terakhir. Di blok. Ini namanya di blok. Kalau sudah seperti ini ranknya di blok. Kita bisa memasukkan apapun. Kita bisa buat border atau table misalnya. Kita buat border. Nah, seperti ini bisa kita rapikan ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Kita ulangi ya. Rank tadi kita coba baca. Kita membuat border, seluruh border, kita border seluruhnya dengan cara memanggil sel tadi dari rank. Sel ini adalah B5 sampai E10. Berarti manggilnya B5 sampai E10. Seperti ini ya. Berarti B5 sampai E10 kita buat border. Oke. Dari sini sudah paham ya. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa modifikasi, kita bisa rapikan. Nah, setelah data terbentuk, setelah data sudah terkumpul atau sudah ada, selanjutnya kalau sudah yakin data tersebut benar, selanjutnya kita mulai menyimpan data. Dari mana caranya? Bisa manual seperti ini, pilih file, save atau save as. Save itu bisa langsung menyimpan dengan berupa format Excelnya, atau kalau kita mau nyoba save dengan format yang lain adalah save as. Save as itu bisa milih format save-nya, entah itu bisa di format save yang lain, bukan Excel, itu bisa hampir sama dengan convert atau export ya. Oke, kita coba. Atau dengan cara yang kedua yaitu pakai shortcut. Apa shortcut untuk save Ustadz? Caranya adalah dengan cara menekan Ctrl atau CTRL, dicari di keyboardnya. CTRL jangan dilepas, ditahan, kemudian tombol S ya, CTRL atau Ctrl S, Ctrl plus S. CTRL nya atau Ctrl nya jangan dilepas, kemudian menekan S. Kita coba Ctrl S. Nah, langsung muncul di sini save. Tinggal kita pilih, kita namakan filenya apa, misal belajar
belajar kali 1 nih. Terus kita choose the location, memilih lokasi penyimpanannya, mau disimpan di mana itu terserah kalian. Kemudian save, kemudian di save ya. Nah, sudah. Kalau misal kalau data sudah tersimpan penuh ya, tersimpan secara benar, akan berubah di sini. Tadi book 1 akan berubah di sini, nama atau judul dari file kita menjadi nama file yang kita inginkan tadi. Kalau tadi contohnya dari Ustadz adalah belajar 1, kemudian akan muncul belajar 1. Oke. Dari sini bisa kita cukupkan untuk materinya. Jadi untuk awal dari setelah kita PTS kemarin, kita mencoba untuk belajar permulaan kita membuat sebuah lembar kerja atau data di dalam Microsoft Excel. Oke. Setelah ini bisa Ustadz berikan latihan soal, sedikit latihan soal untuk mengingat materi yang sudah Ustadz sampaikan ini ya, berupa pengenalan atau penggunaan Microsoft Excel sebagai program pengolahan data. Oke, sekian dari Ustadz, kiranya cukup. Pesan dari Ustadz, sholat 5 waktunya dijaga, ngajinya dijaga, tetap membantu orang tua, patuh kepada orang tua, tetap jaga kesehatannya, jaga diri, belajar yang rajin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.